Serasa berjalan di atas air. Air Ya. itu. Iya. Gede banget itu. Oh ini. Pasti ada perhitungannya juga. Ada perhitungannya. Iya. Oh dia suka ngepak-ngepakin ini ya kak ya. Iya. Jadi aku ditemenin lagi nih sama kak siapa? Kak Andre. Oke kak Andre. Nah Andre, kita ke ikan yang mana lagi nih? Ikan yang menarik ya. Oke, tadi kita sudah sempat keliling. Tadi kan sama Mbak Kakak Albert kan udah melihat sebelah sini kan. Nah, tadi kita ada gurita, lihat naga laut. Nah, mungkin yang salah satu yang menarik nih sebenarnya adalah beberapa ikan-ikan kecil yang di sini. Kayak contohnya. Nah, jadi di sini kita ada kumpulan dari yang namanya ikan pisau-pisau atau dikenal sebagai razorfish. Oke, pisau-pisau ya? Iya. Jadi ikan yang satu ini adalah ikan yang selalu berenang dengan kepala menghadap selalu ke bawah. Oh iya nih ke bawah ya. Nah, Kan cara berenangnya kayak gini kan ya? Iya betul. Dan juga mohon maaf ya, jadi ini kalau yang sini, yang satu ini dia sangat sensitif sekali. Jadi kita tidak boleh terlalu deketin lagi jarinya. Oke. Nah, ikan-ikan ini biasanya dia selalu berenang menghadap ke bawah karena dia sedang mencari plankton-plankton kecil. Nah, biasanya plankton-plankton yang lagi berenang ke bawah akan dimakan oleh dua binatang di sini. Selain si ikan pisau-pisau, kalau kita lihat ke bawah di pasir ini kita bisa melihat juga ada kayak seperti kayak cacing-cacing kecil ya. Iya, cacing. Oh, itu. Tapi sebenarnya bukan cacing. Ini belut. Emang Iya. suka apa? Sembunyi gitu ya? Betul. Jadi yang jenis belut yang satu ini dikenal sebagai belut taman atau garden eel. Di mana mereka ini suka untuk menyembunyikan badannya di dalam pasir yang panjang. Tapi kalau seandainya mereka keluar, itu ternyata mereka memiliki badan yang sangat panjang. Satu ekor dari ikan si belut ini sendiri dia memiliki panjang bisa mencapai 60 cm. Oh, 60 cm. Jadi dia ini sedang lagi mengikat, jadi badannya lagi sedang digulung di dalam pasir-pasir ini. Oh, dalam pasir ini ya. Iya. Oke, kita lihat ada beberapa yang mereka kalau seandainya masa lagi cukup nyaman, mereka bisa keluar sangat panjang sekali. Tapi kalau mereka masa sangat takut, mereka bisa sembunyi sampai kelihatan hanya kepala kecilnya saja. Gitu itu. Iya nih. Oke. Oh iya, lobster. Ini lobster apa nih, Kak? Nah, di sini masih satu keluarga dengan lobster mutiara yang mungkin udah sering dibahas ya beberapa tahun lalu kan sempat heboh. Oh iya. Nah, tapi di sini kita punya 3 jenis berbeda. Ada lobster pasir yang memiliki warna yang sangat terang. Oh yang ini guys. Ada lobster batu yang warnanya lebih gelapan. Iya. Dan juga lobster batik yang coraknya itu dia agak warna-warni, kayak contohnya di bagian tengah. Dia ada polanya, seperti ada pola-polanya. Ini keluarga dari lobster mutiara yang sangat terkenal sekali. Tapi dikonsumsi atau enggak di sananya gitu? Kalau di sini sih kita tidak konsumsi. Kita untuk di dalam restoran sendiri itu sudah ada stoknya yang terpisah. Jadi bukan dari sini kita ambilnya. Oke. Nah, habis dari lobster ini ada apa lagi ya? Kita lebih dalam lagi yuk. Boleh. Oke, kita sambil lihat lagi nih. Sini masih kuda laut, naga laut. Iya. Tapi kuda lautnya kok agak aneh ya? Jadi ada 2. Oh, ada 2. Nah, jadi kita di sini tidak hanya ada kuda laut, tapi yang panjang ini juga saudaranya, yang dikenal sebagai ikan pipa. Oh, ikan pipa sama kuda laut beda ya? Beda. Yang menyamakan mereka hanya dari bentuk kepalanya saja yang sangat kecil. Iya. Tadi kita juga sempat ketemu sama naga laut, itu juga masih satu rentetan keluarga. Oke, masih satu keluarga. Nah, beberapa kuda laut di sini mereka lebih cenderung untuk bersembunyi di antara tangkai-tangkai atau dari batu-batu karang ya. Oh iya tuh. Ada berapa juga di sebelah sana. Dia kayak ngiketin di tangkainya gitu ya? Betul, karena sebagian ekor, kenapa harus dilakukan? Karena kuda laut sendiri mereka ini agak canggung kalau bergerak. Jadi pergerakan mereka sangat terpengaruh sama arus, jadi mereka badannya bisa terbawa kemana-mana. Untuk memastikan mereka tetap berada di satu titik lah, makanya mereka mengingatkan ke benda-benda yang ada di sekitarnya, bahkan juga ke teman-temannya. Oke, nah habis dari kuda laut sama ikan pipa ada apa lagi nih Kak? Yang paling menarik, palingan ini sih. Di sini saya masih ada keluarga dari, bulu babi. Nah, ini apa nih Kak? Belut juga ya? Ini belut juga. Namanya ini ada belut pita. Belut apa? Belut pita Oh, belut pita. atau ribbon eel. Jadi dia memang ciri khasnya badannya itu sangat tipis sekali dan pergerakannya seperti pita yang lagi terbang. Di sini juga sebenarnya kita juga ada beberapa kumpulan dari bulu babi. Contohnya ini, iya, yang lagi nama. Tapi ini bentuknya yang ini yang durinya kecil, duri tipis. Bulu babi itu bisa nempel ke ini ya, kayak batu-batunya ini ya? Bisa, karena kalau kita perhatikan di bagian bawahnya itu ternyata ada tentakel-tentakel kecil
Sebagai contohnya sebelah sini Oh, kita, ini nih, nah, tuh ada yang bergerak-gerak di bagian bawahnya. Iya, itu buat kayak nempel-nempel lagi deh ya. Iya, hampir sama seperti kayak bintang laut sebenarnya. Wah, di sini ada Belut. akuarium yang gede banget ya. Ini lumayan berapa besar. liter ya, Kak? Liternya, kalau untuk dimensinya sendiri, ini dari sini sih sekitar 1,5, enggak, ini 2 meter. Ini 2 meter kali 4, 2 kali 4. Tinggi sekitar 2 berarti ya. Nah ini Yang jelas Iya. gede banget ya. 2. Dan itu ada ini ya, apa ini? Nah, di dalam ini yang lagi berenang, ini adalah moray. Oh, apa? Yang dikenal sebagai belut laut. Oh, belut laut. Nah, bentuk belut laut yang kita miliki, ini ada honeycomb moray. Jadi ini jenis belut laut yang memiliki pola berbintik-bintik seperti kayak sarang lebah. Oh, oke, sama betul ya. Tidak hanya itu, untuk yang di sini saya juga punya yang paling besar. Nah, Oh, ini. nah, Ini lagi enak suka sendiri gitu ya. ini lagi istirahatannya. Jadi kalau untuk moray sendiri, mereka memang memiliki ciri khas untuk suka bersembunyi. Tidak hanya ini dua, kita juga sebenarnya di sebelah kanan kita ini ada satu iya, nih yang ada lagi lagi. sembunyi. Jenisnya sama ya? Yang ini beda, ini juga sama. Ini sama dengan yang honeycomb yang lagi berenang. Oh, oke. Nah, ini ikan apa ya? Yang ini kita sebut sebagai longfin bannerfish. Oh, longfin benar sih. Dia masih agak mirip keluarganya dengan yang kalau nggak salah di film Nemo tuh, yang Nah, kalau ini ikan apa ya? Barakuda bukan? betul ini barakuda. Oh, barakuda. Oh, Ya. dia nggak apa ya digabung ikan lain ya? Nah, kalau untuk barakudanya sendiri, kita ini emang dari kecil sudah waktu itu kita masukin. Kita awalnya, saya juga awalnya pikir bakal predatorin dengan ikan-ikan lain. Ternyata kayaknya masih belum berani dia. Oke, oke. Dia nggak berani tuh nyerang-nyerang di sini. Mungkin juga faktor pengaruhnya juga karena untuk kita kasih makan. Ini ada apa nih, Kak? Jadi Jakarta Aquarium kita juga mengembangbiakan beberapa satwa. Di sini ada perkembangbiakan dari telur dari hiu. Spesifiknya adalah hiu bambu. Oh, iya, bagus. Dan kita bisa lihat bagian isi dari cangkang telurnya. Oh, iya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini sebenarnya cangkang dari telur hiunya. Di dalam ini kita kita jadi tambahin cahaya dari sisi belakangnya, sehingga kita bisa lihat isinya bagaimana. Oh, iya, benar. Yang Ini ma- ininya ya. Ya, prosesinya dan yang paling baru sekali telurnya yang sebelah kiri, yang hanya kita bisa lihat inti telurnya. Dimana ini jaraknya dari 1 sampai sekitar 4 tahun lebih, 4 minggu ya. Nah, itu kita bisa lihat itu udah mulai terbentuk, ada embrionya lagi bergerak-gerak di bagian Tapi belakang. nggak apa-apa, ini dikasih lampu telurnya gitu aman? Enggak, tidak mempengaruhi. Oh, nggak. Dan yang di bawah itu apa? Yang udah netes? Betul, udah sekitar usia 2 bulan. Oh, ih, lucu banget ya. Iya, Biasanya berapa Wah. lama prosesnya kayak gini? sekitar 14 sampai 15 minggu. Oke, 14-15 minggu. Ini masih cukup lama. Ini udah paling terakhir, ini sebentar lagi. Tapi iya, masih nunggu berapa minggu lagi. Nah, kalau yang ini ikan apa? Yang ini, nah di sini kita ada ikan namanya ikan capungan atau kenal sebagai ikan kardinal. Nah, ini jenis ikan yang bergeraknya cukup unik, di mana mereka bisa berbeda dengan ikan pada umumnya yang berenangnya harus sangat terlihat pergerakannya. Yang satu ini dia bisa berhenti bergerak ya. Kayak contohnya di bagian ujung sebelah ke kiri atas sana. Oh, iya, gitu. Nah, jadi mirip seperti kayak capung. Kayak gitu, guys. Kalau ini apanya nih? Pakannya? Nah, yang ini semua telur hiu. Oh, telur ibu. Ya, telur hiu yang tadi yang kita lihat. Oh, yang ini ya? Betul. Di kabumi gini. Nggak apa-apa. Oh. Karena selama tidak ada yang mecahin bagian cangkang telurnya sendiri, mereka masih bisa terus berkembang. Oh, masih aman ya. Ini ada banyak banget. Ini ikan apa nih, Kak? Nah, inilah ikan piranha perut merah yang terkenal sekali di sungai Amazon, wilayah Brazil. Oke. Banyak yang ngira nih, biasanya ikan piranha itu ukurannya besar, buah sekali, ternyata nggak sebesar yang kita kira. Yang di depan kita ini usianya masih sekitar 2 tahunan. Dimana untuk ikan piranha satu ini, dia hanya menyerang saat salah satu ikan piranhanya menggigit mangsanya. Oh, oke. Jadi selama tidak ada yang menggigit, mereka itu tidak akan menyerang sama sekali. Berarti harus ada yang nyerang gitu ya? Betul, jadi ada kayak satu pemimpinnya untuk menyerang. Nah, lucunya juga untuk ikan piranha sendiri, ternyata saat mereka tidak ada makanan, mereka juga bisa makan temannya sendiri. Oh, kanibal berarti ya? Kanibal. Nah, ciri khasnya mana sih yang bakal dimakan temannya? Itu adalah yang ikan piranha yang paling lemah. Dalam arti mereka sudah tidak bisa bergerak lagi. Oh. Ya sudah mulai kesulitan, baru akan dimakan.
Nah, gimana caranya untuk ikan piranha itu membuat ikan piranha lebih lemah? Biasanya mereka akan menyerang bagian ini sirip-siripnya, baik dari bagian ekor. Kita bisa lihat ada beberapa yang ekornya udah mulai somplak seperti contohnya, atau juga di bagian sirip atas. Oh, sirip atas. Sirip atas ya. Nah, ini seperti ini. Biasanya dikasih makan apa kalau yang di sini? Kalau di sini kita kasih makannya ikan juga sebenarnya. Oh, ikan juga. Ikan lele. Oh, ikan lele. Ikan lele bisa juga pakai ikan lain seperti ikan selat atau ikan kembung. Wih, ini ada ikan apa? Vampir ya kalau nggak salah ya? Betul, vampir atau payara. Oh, ini udah ukuran gede banget ini. Betul. Dan Benar. ini digabung sama ini apa? Ini ikan goliat. Oh, goliat. Yang dari Amerika atau Afrika ya? Betul. Afrika ya? Afrika. Jadi untuk ikan goliat kedua yang di sini, ini kumpulan untuk ikan-ikan predator yang buas yang kita miliki. Untuk khusus yang di sini, kenapa kita gabungkan? Karena mereka ini pasti tidak akan saling menyerang. Oh, oke. Nggak ada yang ngadu-ngadu kekuatan, ini dua-duanya sama-sama kuat. Dan khusus untuk yang ini, yang dimana kita kasih ikan hidup untuk makanannya. Oh, dikasih ikan hidup ya? Ikan hidup. Langsung. Biasanya dikasih makan ikan apa ya? Kalau untuk ikannya sih lebih ke ikan mas kecil. Oh, ikan mas kecil gitu ya? Wah, mantap ya. Jadi predator semua ya di sini ya? Betul. Kita kalau yang kurang predator ada di sebagian sebelah seperti kayak gurame, ada beberapa keluarga dari ikan mas juga, ikan hampala, iya. Itu di guramenya. Ini ikan apa sih? Ini kita sebut ikan kaviat, Oh, makiat. Warnanya emang agak kayak ini ya? Kayak kemasan. Iya. Dan juga. Kalau ini apa ya? Hah? Yang mana? Ikan apa ini? Yang ini? Yang ini sebutannya saya sebutnya ikan hampala. Oh, hampala. Iya ya. Ini keluarga dari ikan mas juga nih. Mansir, ada yang sebutnya mansir. Masker, oh ya masker. Yang itu kalau yang suka mancing biasanya Sering ini ya, lihat atau nemu ikan itu. paling heboh itu. Nah itu ya ikan sturgeon ya. Oh, ada sturgeon. Kalau nggak salah sturgeon itu harus ini ya, air Tahu. suhu rendah ya. Ya, air tawar sih. Tergantung dari jenis ikan sturgeonnya sendiri. Kalau yang raksasa itu yang biasanya sering ditangkap untuk yang dikembangbiakan untuk telurnya diambil yang jadi kaviar. Oh, kaviar itu ya, telurnya mahal banget ya. Betul. Oh. Yang ini dari sturgeon. Kalau ini bisa dikasih makan apa? Pelet kah atau Campur. Campur ya? Campur pelet, campur juga biasanya kita kasih potongan daging ikan juga bisa. Wah, ternyata ada lagi nih guys. Wah, ini ikannya gede-gede ya. Ya, kalau ini untuk yang lebih besar. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang ikan-ikan seperti kayak goliat dan juga payara, yang ini tidak seganas itu. Walaupun tetap ada yang cukup berbahaya. Contohnya, untuk ikan-ikan besarnya, kita bisa lihat ini ada arwana ya, yang paling terkenal sekali. Arwana ya. Arwana, silver arwana yang dari Brazil. Lalu di sini juga kita ada beberapa ikan-ikan lele, mulai dari ikan lele macan, Oh, ini lele macan ya. lele butut merah, dan juga yang paling terkenal di sini sebenarnya adalah, nah kalau kita lihat di paling ujung belakang tuh, Oh iya itu. itu ada, nah ini apa, alligator gar spatula. Oh, alligator gar. Sama yang kayak pisau ini belida kalau nggak salah ya? Betul. Ya, nah yang biasanya suka tinggal di daerah Palembang nih, biasanya bikin pempek. Gitu ya. Ya ini nih ikannya nih, Ini gede banget ya ternyata ya. bisa besar. Kalau ini kan apa sih? Bener banget. Ini sebenarnya suatu keluarga dari ikan bawal, namanya ikan paku. Oh, paku. Berarti bawal sama paku tuh beda nggak? Sebenarnya satu keluarga aja, cuman tidak semua ikan bawal bisa sebesar ini. Iya, gede banget. Kita kalau makan ikan bawal sebesar ini, saya juga serem. Dan juga satu hal nih, primadona yang paling jarang sekali dilihat adalah ikan pari air tawar ya. Oh, iya. Kita bisa lihat di sebelah kiri, atas mungkin ya. Yang titik Iya. putih itu ya. Iya, yang disebut biasanya orang sebutnya black diamond. Oh, black diamond. Mereka aman ya, padahal predator kan. Betul. Kayak satu dan lainnya itu. Tapi kalau di sini karena ukurannya sama-sama besarnya, jadi kayak mereka udah nggak ini. Tapi ini coraknya kayak beda ya? Ya, yang ini ada campuran. Oh, campuran. Hmm, Kayak batik-batik gitu ya? betul. Keren banget. Itu udah campur lagi sama black diamond sama satu lagi. Kalau ini ya? Masih juga Florida ga? Yang ini masih alligator, jenis alligator juga. Oh. Tuh ada sejenis bird juga ya? Itu ini apa kita sebutnya sebagai ikan Julian. Oh, Julian. Oh. Julian. Ini
dikasih makan apa? Sama kayak tadi, Iya. ikan mas gitu ya? Lebih ke ini sih, kita pakai ikannya ikan selar yang sudah dipotong, beserta juga dengan palat. Jadi tadi aku sempat ditemenin ya beberapa ikan ya, beberapa zona, karena memang ada yang kayak jelasin, tapi berhubung orang-orangnya lagi ada kesibukan atau sesuatu keperluan lain, jadi aku coba bahas sendiri lagi nih ya. Kalau ini ada piranha ya, ini red belly piranha guys. Sumpah ini gede, banyak banget tuh ikan piranhanya. Dan ini kalau kita lihat di sini ada piranha cave. Nah mungkin kita bisa masuk nih, tuh ya. Nih kita coba lihat dari sini nih ya. Point of view ya, atau POV ketika kita deket sama ikan piranha tuh. Ya mungkin kalau kamu ngelihat sih ikan piranha ini udah pernah atau sering dipelihara ya. Tapi ini benar-benar banyak banget loh guys. Ini mungkin 100 ada kali ya, lebih nih guys. Dan tadi disebutin juga dikasih makan ikan gitu guys ya, entah ikan selar, ikan lele gitu-gitu ya. Sini juga ada pool gitu ya tuh. Kalau kita lihat di sini nih. Sini ada ikan pari-pari gitu tuh ya, ada ikan pari. Terus di situ ada ikan apa ya? Kayaknya ikan hiu juga deh tuh. Ya, ikan hiu. Terus sini ada bintang laut nih ya tuh. Oh, ini apa nih? Tuh, guys ya. Tuh, oh ini bintang lautnya guys ya. Dia lagi nempel di batu gitu. Dan kalau lihat-lihat di situ ya tuh, itu ada tulisannya Jakarta Aquarium Nursery Pool, atau mungkin kayak buat perawatannya gitu ya. Jadi mantep banget lah, semua itu udah kayak disiapin gitu guys. Kita sambil lihat-lihat lagi ya, jalan-jalan tuh. Di depan aku udah ada kayak tempat ikan-ikan apa itu guys. Wih, jadi ini ada ikan unik banget ya. Kalau aku lihat ini kayak sejenis ikan buntal gitu ya. Tuh, pufferfish, cuman coraknya dia ada kayak garis-garisnya gitu. Dan ini ada ikan lucu banget. Ini ikan apaan ya? Dan tubuhnya agak pendek gitu ya, berwarna merah gitu. Terus ini ada ikan yang emang aku nggak tahu namanya juga. Tuh. Jadi mirip zebra gitu, tapi siripnya lebih ke atas gitu guys. Tuh. Ya, jadi di sini ada kayak kelp gitu, apa kayak semacam rumput laut gitu guys. Oh, dan di sini ada giant isopod guys nih, giant isopod. Nah, ini kalau kita lihat ya, tuh. Dia itu makannya ikan, terus kepiting ya. Terus spons gitu ya, dan maksimalnya 50 cm guys. Tuh. Dan dia tuh bentuknya kayak kutu air ya. Tuh, oh, apa itu guys tuh? Kayak kepiting gitu ya. Tuh. Jadi kayak jalan-jalan gitu. Isopod namanya ya. Giant isopod. Tuh, sumpah ini hewan air yang aneh banget sih ya. Mungkin buat kamu yang mau dibahas hewan ini, boleh banget terus di kolom komentar guys, karena hewan ini menurut aku unik banget ya, jarang ada yang tahu loh giant isopod ini. Tuh, tapi emang kalau kita lihat emang dia cenderung diem gitu sih. Oh, ternyata yang tadi kita lihat penampakan kepiting itu nih, ada tulisannya nih guys, horsehair crab ya, horsehair crab. Jadi kayak bulu kuda ya kalau kita artiin ya, horsehair crab. Mantap sih. Dan dia itu kayak ada rambut-rambut runcing gitu yang di cangkang lembut mereka gitu guys. Cuman dia itu lagi di atas sana ya, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi guys, di sini ada kayak ubur-ubur gitu ya nih. Kalau kita lihat ya, nih ubur-uburnya tuh ya, itu ubur-uburnya. Dia lagi kayak berenang-berenang gitu, dan uburnya aku lihat kayak beda-beda loh guys nih. Kalau yang ini lebih panjang gitu loh. Tuh ubur-uburnya kayak, aku nggak tahu itu ekornya apa gimana sih. Ya pokoknya ini lebih panjang gitu guys, dan dia ini ada 2 ekor ya tuh. Ubur-ubur. Jadi kayak gini guys ya, kalau misalkan ubur-ubur itu lagi berenang tuh kayak mengembang terus menyempit, tapi ada juga yang ekornya tuh nggak terlalu panjang nih, bahkan kayak nggak ada ya tuh. Kamu pernah nggak sih lihat ubur-ubur? Nah, kalau misalkan kamu pernah ya, terus kamu pernah megang, mungkin boleh banget tulis di kolom komentar guys. Biasanya sih ada pengalaman menarik ya habis nangkep ubur-ubur gitu. Terus di sini kalau kita lihat ya, tuh itu ubur-ubur juga sama kayak tadi. Dan ini ada patung ikan gede nih. Ini giant grouper ya kalau kita lihat nih. Ini kerapu yang ukurannya raksasa ya. Ini giant grouper ya. Anatomy of giant grouper. Jadi ini ada bagian ekor, terus ada lateral line kayak gitu-gitu. Mungkin ini patung atau replikanya gitu guys ya. Sumpah ini keren banget ya. Mantap. Sebelahnya ubur-ubur ini ternyata ada ikan lagi nih guys. Kalau kita lihat ya, nih
Jadi ikan yang matanya gede tadi itu namanya Popeye cataluva tuh. Dan di sebelahnya ini ada lagi ikan yang unik banget nih. Jadi kayak moncong banget ya. Ini namanya long spine snipefish. Wah, kayaknya aku jarang lihat ikan ini ya. Tuh, soalnya bentuknya lucu banget tuh. Long spine snipefish guys, atau nama latinnya di sini tertulis Macroramphus scolapax. Oh, kamu pernah lihat ikan ini nggak sih? Kalau misalkan kamu pernah ya, boleh banget tulis di kolom komentar guys. Lanjut ya, habis dari tadi ubur-ubur, terus di sebelumnya tadi ada kayak ikan-ikan gitu ya, air tawar, dan di sini ya. Jadi view-nya itu atau pemandangannya tuh kayak jadi satu gitu tuh. Kita lihat ya di sini ya. Sini ada akuarium yang sebenarnya tadi itu udah kita lihat tapi dari atas. Tuh. Oh, ternyata ada penyu juga tuh guys. Dan di sini ya ada ikan pari itu gede banget ya. Tuh. Aduh, jadi ketutupan guys ya penyunya tuh. Kalau kita lihat tuh situ ada penyu, itu penyu hijau kalau nggak salah ya tuh. Penyunya gede banget. Dan di sini ada ikan-ikan banyak. Ini yang seperti yang ada di sana tadi ya. Cuman bedanya ini kita view-nya dari samping guys. Tuh, jadi ini ikan hiunya tuh. Gede banget ya ikan hiunya. Tuh, ada black tip shark ya, atau ikan hiu yang black tip tuh. Itu ikan hiu yang sering banget aku lihat ya. Termasuk kalau nggak salah punyanya Ko Antoni ya dari Jam Vlog nih. Tuh, ini ikan hiu yang paling sering dipelihara guys. Kalau mungkin kamu nggak kebayang ya seberapa panjang ya dan seberapa besarnya nih, aku liatin lagi tuh ya, ada ikan trevally, terus ada ikan hiu, semua ada di sini tuh. Kalau yang itu kaca ya, yang bagian aku tunjuk ini kaca, jadi supaya ngasih efek lebih luas aja tuh. Tapi sebenarnya udah luas sih meskipun nggak dikasih efek-efek kaca gitu ya. Oke, kita lanjut sini lagi. Oh, kayaknya ini udah habis deh tuh. Ada Pingo, Ocean Wonders, atau kita lanjut lagi ya. Kalau nggak salah di Pingo itu ada kayak penguin-penguin gitu guys. Aku balik lagi guys karena tadi katanya ya itu Pingo ya. Jadi aku itu nyari penguin juga ya. Tapi ternyata penguinnya itu bukan di bagian akhir. Tapi katanya di sebelah octopus gitu guys. Jadi kita coba jalan lagi. Nih, tuh ada yang lagi foto tuh guys. Nih, kita balik lagi ke tempat ubur-ubur tadi. Oke, kita lanjut lagi. Sini ubur-ubur yang tadi ya. Tuh, di sini jadi kayak ada infografis atau fact-factnya gitu guys. Tuh, jellyfish, terus ada jellyfish life cycle. Kayak gitu-gitulah. Dan kalau kita lanjut ya di sebelah sini tadi, ntar aku cari tempat yang tadi loh guys. Gulali, ya kan? Di sini ada tempat restroom. Oh, ini restroom sih guys. Kita lihat. Oh, ini ya, yang kemarin si Iqbal kayak nangkep apa sih? Kayak snack gitu ya tuh. Jadi tempatnya guys. Tuh. Tadi kita cari yang ada ikan-ikannya aja. Kalau nggak salah bukan di sini sih guys. Di tempat mana tadi? Katanya sih sebelah gurita ya. Kita coba cari lagi di tempat segurita. Oke. Kita cari guys ya tempat yang ada penguinnya tadi. Aku soalnya penasaran banget sih sama yang penguin gitu. Wah, beruntung banget guys. Ternyata aku ketemu nih penguin nih. Cuman satu ekor ya. Nggak tahu yang lainnya kemana. Apakah dia ngumpet apa gimana tuh. Penguinnya lucu banget ya. Tuh. Jadi kalau dibandingin sama tangan tuh ya. Tuh. Dia kayak mau makanin tangannya ya. Tuh, lucu banget paruhnya yang tuh dia kayak diikat sesuatu ya. Tuh. Ya mungkin emang kayak gitu sih kalau biasanya di zoo atau mungkin park gitu ya, biasanya dikasih kayak cantolan gitu. Tuh, cuman nggak tahu temennya pada kemana. Dia sendirian doang guys. Tuh ya, sumpah ini lucu banget sih. Aku agak lupa ini penguin apa ya namanya. Oh, ini ada tulisannya nih, penguin Taos. Nah, tapi nggak ada jenis-jenisnya. Mana ya penguinnya ya? Ya intinya penguin inilah ya. Buat kamu yang tahu ini penguin apa, boleh banget tulis di kolom komentar guys nih. Sumpah ini lucu banget. Cuman emang sayangnya lagi ini kita nggak pas waktu feedingnya gitu guys. Nah guys, jadi kalau kita lihat ya, di sini ternyata ada lele laut ya. Jadi ini ikan air laut, tapi bentuknya ini kayak lele gitu. Jadi aku awalnya ngira ini lele laut. Nah, tadi aku lihat sempat nyari-nyari kayak namanya gitu ya, papan namanya. Tapi nggak ketemu guys. Nah, mungkin buat kamu yang tahu ya ini ikan apaan, boleh banget tulis di kolom komentar tuh. Jadi dia berenang-berenang, terus panjang tubuhnya mirip persis banget sama lele, dan dia berkumis juga ya. Tapi bedanya dia ini ikan air laut guys, tuh. Ya kan dia bergerombol, ya kan kayak gini-gini.
mirip banget sama ikan lele, cuma dia ini kayak di air laut gitu tuh, gerombol ya kan. Struktur tubuhnya pun mirip banget ya sama lele yang kita biasa konsumsi, atau mungkin kalau kamu pelihara ternak budidaya mirip banget gitu. Cuman aku nggak tahu namanya apa, tapi di atas ini ada lagi tuh ikan apa ini, ikan aneh. Tadi aku sempat lihat apa namanya tapi agak lupa guys tuh, karena di sini ikannya banyak banget ya. Tuh sumpah ini lucu banget, dan ini akuariumnya keliling gini nih, jadi aku kayak keliling-keliling tuh banyak banget ya ikan yang kecil-kecil, ikan yang agak gede nih. Kalau ini aduh ini aku coba nggak tahu ini ikan apaan ya, karena pemandu guide-nya tadi lagi pada sibuk. Tuh kan dia ngikutin teman-temannya tuh keliling-keliling. Sumpah ini ikan lelenya lucu banget ya, dan dia tuh yang beda dengan ikan lele pada umumnya ya, lele air tawar itu, dia tuh kayak ada garis-garisnya gitu guys. Itu yang bikin dia lebih unik gitu. Ya udah guys, mungkin itu aja saudaraku ya. Kalau kamu lagi di Jakarta atau mungkin lagi mampir ya, atau mungkin kamu di Jakarta tapi baru tahu tempat ini, kamu boleh banget ke Jakarta Aquarium. Sumpah ini tempatnya bagus banget ya, mulai dari tadi yang ada hiunya, terus ada penyu, pari dan lain-lain ya, bahkan sampai ikan vampir payara pun ada gitu. Jadi aku benar-benar takjub banget dengan Jakarta Aquarium ini. Benar-benar banyak banget ya ikan-ikannya, jenis-jenisnya. Dan kalau kamu suka ya video ini, jangan lupa klik like ya dan subscribe channel ini supaya aku jadi semakin semangat lagi gitu nyari tempat-tempat yang bagus kayak gini. Ya udah mungkin aja dari aku. Kalau dari kamu mana nih ikan yang paling kamu suka ya? Apakah hiu atau yang di sini? Kamu boleh banget tulis di kolom komentar. Ya udah mungkin itu dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya guys. Dah.